Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhan nas ittaqullaha wa kunu minal muttaqin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Salawat dan salam sama-sama kita doakan semoga kiranya Allah sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada dan sahabat beliau, juga kepada segenap alim ulama. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin merupakan hari di mana sebuah peristiwa besar terjadi, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sebuah ibadah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah solat bukan hanya kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita, tapi ibadah solat merupakan solusi dari semua permasalahan. Setiap kita akan punya masalah, dan masalah itu satu-satunya hanya bisa diselesaikan dengan solat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan dengan solat. Inilah sebab kenapa para sahabat radhiyallahu anhum dalam situasi dan kondisi apapun mereka tidak akan pernah meninggalkan sholat. Suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu memimpin sholat subuh. Beliau jadi imam. Di saf orang mukmin saat itu berdiri orang munafik yang berpura-pura Islam, padahal berencana ingin membunuh orang Islam. Maka beliau berdiri sholat bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Umar mengimami sholat, tiba-tiba dia mengeluarkan pisau, dan pisau ini digunakan untuk menusuk sahabat Umar. Saat itu ada 6 luka pada tubuh sahabat Umar. 3 luka di bagian punggung dan 3 luka di bagian perut. Ketika itu sahabat Umar terjatuh. Karena umat Islam sedang melaksanakan ibadah solat, mereka tidak batalkan solat. Dan imam saat itu digantikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, dan beliau sengaja meringkas solat, tir-tir semiang ke titir mari. Ketika selesai sholat, Abdurrahman bin Auf dan beberapa para sahabat mengangkat tubuh Umar. Ketika mereka menolong sahabat Umar bertanya kepada mereka, "Sudahkah kalian melaksanakan sholat subuh?" Para sahabat menjawab, "Kami telah selesai melaksanakan sholat." Maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin bangun untuk melaksanakan sholat. Dia kena Abdurrahman bin Auf, "Wahai Amirul Mukminin, engkau sedang sakit." Apa kata sahabat Umar? "Tidak ada laki-laki yang boleh meninggalkan sholat dalam situasi apa." Maka beliau meminta untuk menutup luka. Maka para sahabat saat itu menutup luka yang ada 6 tusukan di tubuh sahabat Umar, membersihkannya dan membantu sahabat Umar untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh barulah sahabat Umar diantarkan pulang ke rumah, diberikan obat. Tapi sayang, sahabat Umar saat itu tak terbantukan, dan itulah sebab sahabat Umar menghembuskan napas terakhir. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita sampaikan, bagaimana sahabat Umar dalam situasi kondisi apapun, padahal beliau sakit berat, tapi dalam situasi seperti itu pun sahabat Umar tetap melaksanakan sholat, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, sholat yang mereka kerjakan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang mereka hadapi. Berbeda dengan kita hadirin, sholat yang kita kerjakan tidak bisa menjadi solusi terhadap permasalahan itu. Nabi Muhammad sekalipun ikara masalah wan muripis semiang buat nih. Lalu kita kenapa masalah yang kita hadapi tidak bisa kita selesaikan dengan sholat? Barangkali sholat yang kita kerjakan belum memenuhi seperti apa yang diinginkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semiang tigir sempurna lagu semiang ni para sahabat. Makanya sholat kita tidak bisa menjadi solusi. Terlebih hadirin, ibadah sholat nih kadang-kadang kita kerjakan saat kita punya waktu luang, lalu kita tinggalkan saat kita punya kesibukan.
Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah solat dijemput langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ibadah solat itu adalah ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kiranya bermanfaat apa yang khatib sampaikan hari ini. Lebih dan kurang kepada Allah khatib mohon ampun, dan kepada segenap hadirin mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillahirabbil alamin.